Nah, dokumennya maksudnya begini, cerita tentang desain yang mau dibuat programnya dengan PLC. Jadi semacam adalah seorang petani datang ke kita. Dia memiliki rumah kaca. Greenhouse ini rumah kaca, bukan rumah hijau ya, rumah kaca. Walaupun nggak ada kacanya, plastik semua, tapi namanya greenhouse. Dia mau mengatur buka tutup ventilasi di atap. Nah, ini maksudnya ini. Kemudian ada aturan-aturan dia buat. Bahwa mulai dari malam jam sekian, siang jam sekian, sore jam sekian. Itu noon itu artinya sore. Udah lewat jam 12, itu afternoon. Noon itu 12, pas. Kemudian berikutnya dia konsultasi dengan engineering pertanian lah, bahwa temperatur juga ikut mengatur buka tutup jendela tadi. Lalu ini orang teknik, dia pasti perlu input 1, input 2 untuk sensor. Kalau jendelanya sudah kandas, diputar motor ke sana, terbuka, tertutup. Nah, kemudian IB itu untuk sensor temperatur, sensor input maksudnya itu. IA pun boleh, nah, cuman ya dia pakai IB nggak apa-apa. Kemudian outputnya Q ini motor ini. Motor artinya kalau kita dinamo lah, motor DC, nah, dinamo gitu. Lalu yang ini jenis Genio yang diusulkan dipakai, mau yang 24 volt nomor segini bisa, nomor ini bisa, kalau yang 12 nomor ini bisa. Ada pilihan untuk apa? Kemungkinan sistem yang terpasang di rumah kaca itu tegangan listriknya 12 volt. Mau kan harus beli yang 12 volt. Kalau yang 24 ya beli 24, pilih salah satu. Seperti itulah keadaannya di sana. Jadi ada pilihan sama kita. Nah selanjutnya ini diatur ini di Gelio tadi. Nah, ini jam sekian. Ini kan ada macam timer ini, waktu. Nah, kemudian ini temperatur kemari. Ini timer, ini temperatur lagi. Nah kalau ini terpenuhi, kirimnya kemari. Nah, buka pintu. Nah, buka pintu ini kan nunggu dia sampai kena sensor. Nah, jadi ini nanti pas nanti jalan ini klek-klek katanya ini lepas lah ini. Atau kontak, tergantung kondisi yang mau kita pakai. Karena desainnya sensor itu normally close, bisa normally open, enggaknya masalah. Yang penting kita tahu statusnya. Ini waktu buka pintu. Lalu ini untuk sore tadi. Nah, ada timenya, ada temperaturnya juga. Artinya kalau ini terpenuhi, ini tidak, ya nggak bisa lanjut ke sana. Karena ini kan N temperatur dengan waktu. Nah, kemudian kita lihat lagi tahap berikutnya. Di sini ada pengaturan yang ini. Ini nampaknya nanti yang ini di simulator. Kalau kayak gini ini kan hari-hari ini, Senin sampai
Ada 24 jam, 7 hari seminggu ini. Ada waktunya lagi. Nah sekarang kita lihat simulatornya dulu. Jangan yang ini kita bahas, repot. Kemudian pengaturan waktu ini, kalau misalnya mau kita lihat, ini kan ada Q3, bukan, timer 3, macam Q ku nampak layarku ini. Timer 3, timer 2, timer 3, timer 2, timer 1. Nah, ini sambung dia. Nah, yang kecil ini input analog ini. Kalau huruf kecil dia berarti kontak. Kalau huruf besar dia lepas. Kemudian ini input 1, input 2. Artinya apa? Saklar tadi nih. Kalau motornya ini kena dia, lepas dia barangkali. Nah, kita kan mau lihat ini apa ini dalam ini. Nah, klik 2 kali di sini. Klik 2 kali di saklarnya itu tadi, di timernya itu. Nah, kita nggak suka dengan setting dia. Ubah ini. Monday katanya ini dari jam 12 sampai jam 15 ini. Nggak suka kita. Ini bisa dirubah ini. Jadi di sini pilih Monday. Oh ini. Ini. Ini bisa ganti ini. Misalnya jam 10. Kan langsung melebar dia kan. Kenapa melebar semua? Karena diklik semua yang ini. Kalau yang ini nggak ikut diklik, ya nggak ikut dia di sana, kan mati dia itu. Kita nampak kan? Berarti kita mau hari Senin saja. Gitu. Tapi kalau kita tidak mau pakai timernya, ya matikan dia. Kalau kayak gini, dia ini udah macam saklar biasa. Kita klik nanti baru jalan dia. Tapi kalau kita hidupkan harinya, ya jam 10 baru mulai aktif sampai jam 3. Jadi, yang ini tadi karena rumah kaca, ya dihidupkannya lah semua. Masa cuma hari Senin saja, tuh hari Minggu aja. Kemudian tadi katanya jam 12. Berarti ini jam 12. Udah dulu yang ini kita tinggalkan. Ini channel-channel ini maksudnya ada lagi timer-timer lain. Sekarang ini kan timer 2. Lihat. Ini lagi nampak. Rubah lagi kalau mau. Ini kan timer 2. Kalau timer 3 ini sama ya dengan yang ini. Kalau lihat pun pasti sama dia. Karena namanya pun sama. Cuman artinya ini jalan, ini pun jalan sekalian. Timer 2 jalan serentak. Artinya ini kemarin ini. Karena ini apa? Satu berhubungan ini. Pintu kiri, satu pintu kanan. Dan urusan dengan temperatur. Tapi yang ini kan belum kita lihat. Kita lihat. Timer 1. Jadi timer 1 ada jamnya. Jam 21, ini malam ini. Sampai jam 7 pagi. Berikutnya kalau kita lihat ini A ini. Kita kan nggak tahu apa dalamnya. Klik lagi di sini. A ini seperti yang dibilang tadi. Masuk dari sensor. Nilainya tadi dibuat namanya sana IB. Kemudian ini kenapa dibuat 3? Dianggapnya bahwa dengan nilai 3 volt temperatur itu tercapai lah. Nah, kita lihat bagaimana tercapainya. Kita lihat ke dokumen tadi lagi balik. Jadi ini kan ada temperatur 10 derajat. Kemudian ada temperatur 25 derajat. Jadi kemungkinan, ya kan, ini kemungkinan. Sensor dia itu 10 derajat itu nilainya 3 volt. Atau yang 25 derajat ini yang 3 volt. Kita kan belum tahu ringnya berapa dia punya. Tapi nanti sekali nampaknya di sini. Ini kan A2 dengan A2 ini kan berlawanan.
Nah, kita lihat lagi, matikan dulu ini sebentar. Oke. 3 volt juga. 7 volt. Nah, berarti 7 volt inilah yang nilainya. Yang 7 volt lah 25 derajat. Yang 3 volt 10 derajat. Nah, yang ini, ini 10 derajat ini. Ini 10 derajat, ini 3 volt. 7 berapa tadi ya? Aku lupa lagi. Inilah kadang-kadang. Kita lihat lagi lah. Nah, ini 7 volt, ini 25 derajat. Kalau mau kalian lebih tinggi, ya ini main-main ini, cuma coba aja. Nah. Kemudian di sini ada pilihan ini. Lebih besar dari 25 derajat, atau lebih besar atau sama dengan, ini dipilihnya yang lebih besar. Nah, nilai input lebih besar dari 7 volt. Berarti kalau lewat 25 derajat, bukalah jendela. Kalau kurang, akan gitu. Ini tadi. Kalau kurang, lebih besar ini masih. Sini barangkali. Oh, sini pun ada nilainya. Nggak kita nampak tadi. Ya. Jadi lebih besar dia bikin. Lalu dia dijalankan, lihat jam. Sekarang ini, apa ini? Yang itu, apa ini? Lihat aja 2 kali di situ. Dia bilang ini discrete input, berarti ini saklar lah, ini sensor lah ini. Saklar kontak dia. Kalau dalam lab kita itu disebut micro switch itu. Micro switch. Discrete input, micro switch itu saklar dia. Nah, kemudian ini Q. Nah, Q inilah motor tadi. Dan kan kita lihat ini Q ini ada seperti ini dia modelnya. Ini ada pilihan. Nah, ada yang begini dia. Ada set reset. Kalau yang set reset ini nanti harus ada program mematikannya. Dia mati hidup terus. Mati terus gitu. Begitu dia tercapai kondisinya, dia mati terus. Sekarang kita tengok lagi. Nah, dia latch. Nah, begitu latch artinya begini. Begitu terpenuhi statusnya, dia muter terus sampai ini lepas. Kalau ini lepas, ya matilah listriknya. Lalu nanti ini lagi. Ini terpenuhi ini terus, terpenuhi terus. Terus jalan dia kemari. Motor ini hidup. Ini kan motor jendela kedua. Ini kan berjalan motornya ini. Dorongnya daun pintunya. Daun pintunya nanti menggeser ini lepas. Plak. Kayak gitu. Ya lepas dia mati lah. Udah nggak lagi harus listrik. Lalu sampai lagi kondisi kedua. Kan gitu. Ini kan kontak lagi. Nah, ini nanti jalan lagi motornya lagi ke bawah. Matikannya lagi dirinya. Jadi setelah mekanisme seperti ini jadi dalam pikiran kita, ya, setelah jadi dalam pikiran kita, ini dikasih nilai-nilainya untuk dikerjakan di simulator ini tadi. Dikerjakan dia. Kemudian dilihat hasilnya. Nah, cuman kalau dibuat seperti yang dia buat di sini, jamnya, ya nggak bisa lah kita jalankan. Karena belum tunggunya jam. Jadi kalau kita mau main-mainkan dia, rubah jamnya sesuai dengan jam sekarang. Bikinlah di situ, entah 1 menit aja. Biar nampak terbuka, tertutup. Apa tadi? Jendelanya tadi. Udah. Sekarang jadi persoalan nanti di sana yang kita nggak bisa kerjakan. Itu adalah level temperatur. Dari mana kita input temperatur? Ke B. Kan input B. Nah, jadi sekarang misalnya
Nah, ke dokumen di sini kan kita lihat di sini bahwa ada aturan. Kalau temperaturnya tinggi, buka pintu. Kalau temperaturnya rendah, tutup pintu. Kenapa seperti itu? Kalau di sana itu kan di luar, di daerah orang ini, mau tiba-tiba turun salju misalnya, atau ada badai salju, dingin, walaupun siang-siang, atau entah apa yang terjadi. Nah, yang masalah sama kita di sini untuk menjalankannya ini adalah peraturan temperatur analog. Dari mana kita kasih input sama dia supaya dapat dia 3 dan 7. Nah, ladder diagram ini sekarang, ini kan sensor temperatur ini. Nah, sensor temperatur ini. Ini timer. Jadi supaya nampak simulasinya, timernya ini kita setel dulu lah. Kita bikin jamnya sekarang. Kan kalau di komputer saya jam ini jam 8 lewat 1 menit. Seandainya kita bikin jam ini jam 8 lewat 15 lah ya. Biar masih sempat kita periksa-periksa. 15. Udah. Ini hidup. Sampai matinya kita ganti lagi. Jam 8.08 lewat 25 lah kita buat. 10 menit aja gitu. Kita nengok-nengok. Jadi harinya bikin aja semua. Entah hari apapun hari ini kan jalan dia. Kayak gitulah. Lihat lagi yang ini. Oke. Channel ini ya biarkan aja lah. Kita klik semua. Ini sekarang ini kita bikin semua jamnya. Jam 8 lewat 15 sampai jam 8 lewat berapa tadi? 25 ya? 25, gitu. Kita ganti semua. Supaya kita lihat dia bekerja, gitu. Jam 8 lewat 15 sampai jam 8 lewat 25. Jadi sementara nanti 10 menit itu masih bisa kita rubah-rubah apa yang kita perlu. Nah, ini kan kosong ini. Oke. Belum terisi yang lain katanya. Nggak apa-apa. Orang dia yang bikin kok. Nah, kita tengok lagi. Ini kan timer 2 udah. Timer 3 udah. Timer 2 kalaupun kita tengok di sini, itunya isinya. Karena sama. Ini juga isinya. Yang kita buat tadinya. Sekarang ini. Nah, ini di sini jam 21 ini. Gantilah semua ini. Nah, supaya kita nampak nanti apa yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi janganlah 1 jam semua, ya kan? Nah, ini dia. Kalau yang malam ini kan ya malam lah kita bikin dia. Noon dan day ini sama waktunya kita buat. Kita gantilah ya. Biar agak mirip-mirip ya. Nah, ini kan ini kita buat tadi. Ini kita buat 8.15 sampai 8.25. Oke. Ini kita buat 8.25 lah mulai. Sampai 8.30 lah. 5 menit aja. Nah, kemudian ini kan Q2, Q3 sama. Q1 kita ganti. Beda juga lah kita bikin. 08.35 sampai 08.40. Jadi nanti sampai 40 dikerjakannya lah kerjanya itu. Oke. Timer udah.
Nah ini kan nggak tahu kita bagaimana inputnya ini. Nah, dari mana dapat kita referensi ini? Nah, ya udahlah kalau gitu kita buang aja lah ini. Nah, ini kita buang ini. Kita anggap aja dia kontak langsung kayak gitu. Artinya temperatur oke lah gitu. Nah, karena kan kita input temperaturnya kalau di simulator ini belum dapat kita lah, ya kan. Nanti kalau kita ketemu kita bikin. Nah udah jalan lah nih sekarang. Ini hanya timer. Kemudian ini sensor jendela buka jendela tutup, kan dia yang matikan nanti. Yang ini matikannya begitu tercapai. Nah, tapi kalau nanti nggak mati-mati, dia boleh kita matikan langsung. Kita anggap sudah capai. Kita yang matikan. Anggaplah kita yang mengawasi. Masuk ke simulator. Nah, ini discrete-nya tadi kita pindahkan ke sini. Kemudian ini lampunya lah ini, Q ini. Kita bikin lah ini. Sebenarnya desainnya IB tadi kita buat, kita kontakkan langsung. Temperatur sudah tercapai. Ya, tapi kan sama saja, yang biar aja kontak. Run. Tadi kan jam kita jam berapa? Jam 8:15. Kenapa saya bikin jam 8:15? Karena kan ngisi-ngisinya apanya segala macam. Kita tunggulah ini 7 menit ini. Di komputer saya sekarang jam 8:08. Nah kemudian kalian awasi ini. Yang awasi maksudnya kontaklah ini nanti pada jam-jam tertentu. Kontaklah dia. Lalu nanti nyalalah Q1 atau nyala Q2. Nyala dia terus sampai sensor jendelanya lepas. Kita lepaskan. Nah gitulah. Karena dia kan nggak ada tangannya melepaskan dirinya sendiri ke sana. Nah, lalu selesainya proses ini semua jam 8:40. Sama-sama kita melihat apa yang terjadi. Karena 40 menit itu nggak nyala kali itu. Ya, kan udah kalian lihat ini kan. Nyala lampunya. Nah, lewat 15 dia udah jalan dia. Nah, nyala lampunya. Ini nyala lampu bukan artinya lampu yang menyala. Motornya bergerak menggeser pintu. Nah, kemudian putarannya terus sampai kandas ini. Nah, kandas ini berarti ini lepaslah dia. Karena pintunya 2. Kan masuk angin nggak ada keluar angin. Haruslah ada tempatnya keluar juga. Kandas lagi yang ini. Mati motornya. Nah berikutnya kan untuk timer yang ini. Timer yang ini nunggulah ini untuk malam ini. Ya udahlah nggak usah kita tunggu sampai malam lah. Sampai sini aja lah. Udah capek aku nunggunya. Nah, ini aja udah capek nunggunya. Sampai sini aja lah.